Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini Ibu akan mempresentasikan contoh artikel teknik penulisan. Kebetulan ini ada artikel Ibu sendiri dan langkah-langkah untuk mensubmit ke jurnalnya. Tentunya sebelum kita mensubmit, kita harus register dulu di jurnal yang bersangkutan. Syaratnya untuk kata awal dan digit awal dan akhirnya itu harus angka dan ada underscore-nya gitu ya. Dan misalkan kalau Ibu ya 08 underscore bunga start underscore 08 lagi gitu ya. Itu cara kita register di suatu jurnal ya. Coba kita lihat dulu ini contoh artikel Ibu. Jadi baru-baru ini Ibu submit artikel dengan alat analisisnya ANOVA dan uji lanjut ya, sejenis dengan penelitian KTI-nya Ajeng dan kawan-kawan. Tapi Ajeng pakainya Skeve ya, Ibu pakainya 2K. Oke, ini Ibu collab sama Bu Rozi dan juga Bu Zuli Rodiah dari Prodi Teknik Lingkungan karena yang dikaji di sini adalah perbandingan karakteristik lingkungan dan sumber daya provinsi-provinsi di Indonesia. Oh ya, ini suara Ibu kedengaran jelas kan? Kedengaran Bu. Ya, ini sudah submit tapi masih dalam proses review, belum dipublish. Tuh. Ini kayaknya kita nggak perlu banyak-banyak di pendahuluan, tapi yang penting kalau ini dia memang pendahuluan dan bab 2 kan digabung ya. Jadi Ibu masukkan rumusnya di pendahuluan gitu. Terus metode penelitiannya bagaimana langkah-langkah kita, yaitu kita lakukan dulu uji ANOVA-nya, lalu post hoc. Sebelum ANOVA itu ada normalitas. Sehingga sebelum normalitas itu juga ada deskriptif dulu ya. Ini statistika deskriptifnya. Dan kita interpretasi lagi statistika deskriptifnya. Lalu ada uji Kolmogorov-Smirnov untuk normalitasnya. Nah, ada data yang tidak berdistribusi normal, ada 3 ya. Nah, karena ada 3, jadi yang 3 ini tidak dapat dilakukan ANOVA, karena ANOVA itu syaratnya harus berdistribusi normal. Jadi statistika yang parametrik ya, statistika analisis-analisis yang ini ada lagi nih yang tidak berdistribusi normal ya. Jadi yang tidak berdistribusi normal ini selanjutnya tidak dimasukkan ke ANOVA, tapi kita cari alternatif. Memang dikeluarkan dan yang misalkan tadi ada beberapa itu ya dibuang ya. Jadi kalau misalkan yang tersisa itu misalkan nih tinggal 3 masih bisa dilakukan ANOVA karena ANOVA ini membandingkan 3 ya. Nah, kalau misalkan membandingkan 2 itu pakai uji T. Jadi yang tadi kebuang 2 variabel gitu, itu bisa menggunakan uji T. Jadi agak panjangnya dianalisis ya untuk artikel Ibu. Gitu. Nah, terus ada kesimpulan dan juga daftar pustaka ini minimal. Sebetulnya ini minimal 10 kalau tergantung jurnalnya juga. Ada yang minimal 5, ada yang minimal 10. Ini minimal 10, jadi yang 5 lagi ditambahkan oleh Ibu Zuli dari aspek lingkungannya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan untuk teknik penulisan artikel? Apakah ada pertanyaan untuk penulisan artikel? Memang proses review itu lama ya, makanya Ibu cuma minta sampai batas submit. Tapi Ibu mintanya Ananda semua ini mensubmit artikel di jurnal yang berbeda-beda ya. Jadi biar nggak dianggap spam gitu. Karena kan kalau semuanya nyerbu ke satu, makanya Ibu nanti minta list. Maksudnya biar memastikan agar tidak ada yang sama. Kalau bisa jurnalnya beda-beda gitu ya.
Yang penting ini aja dulu, kalaupun jurnal itu dinyatakan berbayar 500.000 misalkan gitu ya, kita harus bayar gitu ya untuk submit. Itu nggak akan kita bayar sebelum memang ada LOA-nya. Nah, ini contoh LOA ya. Contoh bahwa sudah diterima. Bentar, belum dibuka. Oh, nanti Ibu kirim ya. Contoh LOA di ini. Di apa namanya, di grup ya, di grup WA. Karena kalau lagi di record nggak bisa minimize buat buka ini nih, buka WA. Bisa ding, ntar. Loa. Nah, ini contoh LOA ya. Nggak kebuka ya. Apakah bisa terlihat? Tidak, Bu. Tapi ada lembaran kertas kosong gitu ya? Masih kosong, Bu. Ya, Iya, Bu. bentar. Nah, ini dia. Ini contoh penerimaan. Kalau sudah diterima seperti ini, misalkan jurnalnya gratis, berarti kita nggak bayar. Kalau berarti proses reviewnya selesai gitu. Kalau seperti ini, kita tinggal transfer, berarti kita sudah dipastikan akan dimuat dan diterima di jurnal itu. Ini untuk dapat proses seperti ini, ada proses reviewnya, jadi agak lama. Makanya kita yang penting submit aja dulu. Pilih, sudah ketemu jurnalnya yang sesuai dengan judul kemarin. Ada yang sudah ketemu, sudah download template. Kan kalau download template itu nggak perlu register sebenarnya. Nggak perlu sign up dulu, nggak perlu register dulu. Cukup download template-nya. Terus kalau misalkan kita mau submit, baru kita registrasi gitu di jurnalnya. Ini contoh LOA ya. Kalau memang seandainya sudah diterima, dipastikan terima, maka editornya akan mengirimi kita ini, bukti ini. Nah, untuk skripsi juga biasanya diminta seperti ini ya, nanti untuk yudisium bahwa kita sudah mensubmit artikel skripsi kita ke dalam jurnal. Tapi tadi bisa dilihat ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, ini berikut ini langkah-langkah untuk submit, langkah submit, maaf.
Nah, untuk awal kita kan start ya, register, terus start. Di situ ada tawaran untuk mensubmit, kita submit file, upload submission-nya. Kayak tadi artikel Ibu. Nah, ini nama, halo, apakah bisa dilihat ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, ini kan username Ibu ya di jurnal ini. Ibu sudah registrasi 08 Bunga Hemstad 08 itu yang pakai underscore tadi ya. Terus ini artikel Ibu yang tadi yang Ibu submit. Ibu submitnya tanggal 20 Agustus 2021. Temanya adalah data analysis. Terus kita klik save and continue. Setelah itu kita akan masuk ke langkah selanjutnya, enter metadata. Nah, contohnya seperti ini. Bentar ya. Nah ini, jadi kita tulislah di enter metadata ini, misalnya prefixnya tuke HSD, terus titlenya ini, terus subtitlenya ini, tinggal kita isi aja ya. Terus abstrak Inggrisnya kita salin di sini. Kalau sudah, kita lanjut ke next ya, ke konfirmasi. Oke. Jadi yang di metadata ini kita tulislah judul kita yang Inggrisnya, versi Inggrisnya. Sama subtitlenya versi Inggrisnya. Tapi kayaknya ada beberapa jurnal itu dia beda ya. Kalau di jurnal engineering ini seperti ini ketentuannya. Jadi ikutin aja langkah. Biasanya setelah kita register mau submit akan dituntun oleh ini web jurnalnya ini gitu ya. Tinggal kita ikuti saja langkah-langkah yang mereka minta. Mereka minta apa gitu. Kalau misalkan ada beberapa jurnal itu terlalu detail ya. Misalkan pakai bahasa Indonesia ya sudah tulis bahasa Indonesianya gitu. Kalau ini kan dia mintanya yang bahasa Inggris ya udah bahasa Inggris. Oke, stop share. Nah, ini kan setelah kita upload file, terus kita review detail sama confirm. Nah, kalau misalkan kita ingin menambahkan lampiran, boleh kita add another file di sini ya. Oke, itu langkah-langkah dari mensubmit artikel. Coba Ibu lihat lagi kalau ada langkah lain ya, coba. Oh ya, ini ada lagi review detailnya, beda dengan metadata tadi, seperti ini. Nih, jadi kita isi. Nah, yang ini review detail kita isi dengan bahasa Indonesia aja, karena berupa deskripsi gitu ya. Ini deskripsi, terus nama kita, dan lain sebagainya lengkapi ini. Kalau sudah, baru kita confirm yang tadi, kebalik ya. Maklum ini tanggal 20 Agustus Ibu upload sebulan yang lalu ya. Bentar ya. Bahkan ada jurnal itu yang sampai berbulan-bulan juga sih memang proses reviewnya. Sudah. Nah, ketika kita sudah sukses mensubmit, akan ada email dari
editornya seperti ini. Ini pemberitahuan bahwa artikel kita sudah masuk ke jurnal mereka. Ini bisa dilihat nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, gitu. Bisa, Bu. Nanti akan ada email. Tapi masukkan waktu registrasi, masukkanlah email yang benar ya. Maksudnya jangan sembarang email karena memang kita komunikasi dengan pengelola jurnalnya ini via email. Jadi nggak ada kirim-kirim lewat WA gitu, nggak ada prosesnya. Proses reviewnya pun dia kembalikan ke kita itu lewat email, kita perbaiki, kita kirim lagi lewat email gitu. Atau enggak, kalau sudah diperbaiki kita submit lagi ke jurnalnya. Jadi prosedurnya tidak ada via WA gitu. Walaupun kita coba mencari jurnal itu yang ada kontak WA-nya, karena kalau ada apa-apa, misalkan error atau apa, jadi kita enak gitu ya. Apalagi kalau masalah berbayar, jadi kan kita bisa kirim bukti transfer gitu. Makanya kita harus menginput email yang benar. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Untuk tugasnya masih bingung atau udah ini? Karena baru kemarin Ibu sampaikan, jadi memang kalau untuk R1 Sabtu ini rencananya Ibu tanya udah sampai di mana progresnya gitu kan. Tapi untuk R2 karena baru kemarin kuliahnya, jadi Ibu tanyanya sekalian aja minggu depan. Jadi selama 3 minggu ya, pertemuan ke-6, 7, dan 8 itu selesaikanlah artikelnya sehari sebelum itu disubmit. Jadi pas sehari sebelum pertemuan 8 itu disubmit. Di pertemuan 8 presentasikan artikelnya yang sudah disubmit tadi dan bukti submit artikelnya silahkan nanti di upload, nanti akan Ibu sediakan slotnya di LMS sebagai ujian, itu sebagai bagian dari nilai ujian tengah semesternya. Nah, jadi nilainya adalah keberhasilan mensubmit dan presentasi artikelnya. Sama penulisannya lah tentunya dari segi penulisan artikelnya juga gitu. Karena kan inti dari kuliah ini memang penulisannya kan, penulisan karya ilmiahnya gitu. Karena misalnya kayak pengalaman lomba KTI yang di Balitbangda itu ya, ada yang bagus banget ya, tapi karena dia tidak mengikuti sistematika penulisan, akhirnya dia juga tidak masuk 6 besar. Termasuk kita juga, kita nggak masuk 6 besar, nggak apa-apa. Karena memang namanya juga baru 1 kali ini kan ikut di KTI Balitbangda, sementara peserta lain sepertinya sudah berkali-kali juga. Terus juga lebih ke arahannya itu ke hal-hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Sementara kita fokus di analisis dan jenis karya tulis ilmiah kemarin tim 2018 Raden dan kawan-kawan dengan Ajeng itu fokusnya ke KTI rekomendasi kebijakan. Nah, padahal sebetulnya presentasinya udah pada bagus, cuman mungkin kalau untuk tim 2019 itu tanya jawabnya agak tersendat, dan tim 2018 sektor pendidikan itu kan memang mempengaruhi pemulihan ekonomi nasional, tetapi secara tidak langsung. Nah, kata Dewan Jurinya juga seperti itu, mereka kemarin mempertanyakan sebetulnya 2018 sudah berhasil menjawab, tetapi tetap saja belum rezeki, ya udahlah gitu ya. Karena sebenarnya kalau dibandingkan peserta lain hanya menggunakan analisis SWOT, ada yang menggunakan analisis deskriptif, tapi ada yang masuk harapan 2, harapan 3 gitu ya. Tapi nggak apa-apa, belum rezeki aja. Jadi masih banyak kok ajang-ajang lain, dan kalaupun mau tetap ikut yang Balitbangda berarti nggak perlu analisisnya yang rumit, nggak perlu analisis statistika yang rumit, nggak perlu statistika multivariat, nggak perlu rancangan percobaan, nggak perlu uji komparatif, nggak perlu optimasi dan lain-lain, hanya memerlukan sesuatu yang mungkin bisa diterapkan oleh masyarakat semuanya, masyarakat bisa mengerjakan itu. Nah, seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga pengalaman. Nah, ada pertanyaan untuk tugasnya. Ibu mau nanya nih, siapa yang sudah dapat jurnal?
Maksudnya sudah mendownload template jurnal tujuan. Ada atau belum ada? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ada satupun kelompok yang sudah dapat jurnal. Jadi nyari jurnal itu juga nggak usah takut ya sebetulnya. Masuk aja misalkan ke jurnal apa. Download template-nya kayak Ibu kemarin itu Ibu sebagian besar belum register itu. Ibu cuma registrasi kalau sudah mau submit. Ada 2 yang sudah Ibu registrasi. Jurnal untuk pengabdian masyarakat sama jurnal satu lagi jurnal limit. Jurnal limit itu jurnal statistika. Tapi terbitnya November sama bulan apa ya? Nah, mau ngejar yang November ini rencananya mau Oktober Ibu submit. Kalaupun nggak bisa ya periode berikutnya. Kalau kan tergantung proses review ya dari reviewernya gitu. Nah, Ibu cuma meregister, maksudnya sign up-nya itu di yang benar-benar kita mau submit. Kalau cuma download-download kan nggak apa-apa, nggak harus register. Ada di situ template, tulisannya template jurnal. Ada klik panah, ada tanda panah gitu kan. Tinggal diklik aja itu, langsung muncul Word-nya. Maksudnya template Word. Tinggal kita tulisin gitu dengan artikel kita. Nah, itu ya tugasnya pertama ya. Jadi terus langsung dicicil tulisannya. Minggu depan Ibu tanya progresnya. Maksudnya sudahkah pendahuluannya gitu kan? Atau sudah sampai ke metode tapi belum menganalisis data atau sudah mengumpulkan referensi gitu. Yang jelas sesuai dengan template dari jurnalnya. Terus juga tadi ya, tolong di list ya. Kalau berarti gini, ada satu yang dapat jurnal silahkan dilaporkan di grupnya atau di grup kita yang ada Ibu atau di grup kelas R2 boleh. Silahkan laporkan, oh saya udah nih di jurnal Edumatika misalnya. Terus jadi yang lain nggak boleh lagi di situ. Jadi ini sifatnya dulu-duluan ya, pengen duluan gitu. Sehingga tidak sama. Takutnya kalau sama terus prodi yang sama nanti dianggap kita sebagai spam gitu kan. Kan kalau submit aja nggak apa-apa gitu, nggak akan dianggap mengganggu juga atau kalau bagus ya dimuat sama mereka kan dipublish gitu kan. Tapi kalau dirasa masih kurang ya itu ditolak sama mereka gitu biasanya seperti itu ya. Ada pertanyaan? Atau masih bingung dengan tugasnya ya? Ya Maria, kayaknya mau ngobrol tuh. Enggak, Bu. Enggak. Mau bilang belum ada pertanyaan. Oh gitu. Oke, berarti sudah cukup jelas. Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan ditemukan jurnalnya, di list ya. Laporkan maksudnya jurnalnya apa. Download template-nya, mulailah bekerja, mengerjakan pendahuluan dan metode dan juga hasil pembahasannya. Syukur-syukur kalau selesai minggu depan gitu kan, terus bisa disubmit ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau selesai sebelum waktu yang ditentukan juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau saran Ibu jangan terburu-buru juga karena ini kan untuk kita diterima atau ditolak. Jadi kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Anggap aja ini juga ikut lomba gitu kan. Dan kalau misalkan dimuat itu bangga juga kalau orang search nama kita di Google itu keluar nama kita gitu ya. Kalau belum ada, Ibu dulu nulis di yang bukan jurnal online jadi nggak ada pasti cari ya kan. Karena dulu zaman 2013, 2014 belum kayak sekarang. Belum open journal system ya. Belum OJS gitu. Jadi kalau dicari-cari juga nggak ada kecuali di blog Ibu ada sih Bu foto jurnalnya terus ringkasan abstraknya gitu ya dari tulisan Ibu di blogspot ya. Maksudnya di blog Ibu kan blogger nih di alamat blog Ibu lah, Ibu taruh di situ di postingan. Tapi postingan 2000 berapa ya? 2014 mungkin udah tenggelam gitu ya.
klik aja tahunnya kalau emang kepo. Maksudnya kalau dulu itu nggak seperti sekarang. Sekarang enaknya kalau kita nulis itu bisa beken juga gitu. Semakin banyak tulisan semakin sering disitasi, dan kita sebagai di tiap jurnal itu juga ada top autornya gitu ya, maksudnya top yang penulis-penulis yang bekennya ada, misalkan Dwi Gian ada 50 kali menulis 50 post kayak gitu, terus Teguh misalkan 20 post kayak gitu. Jadi dia meranking juga, ada ranking dari jurnalnya, misalnya kita langganan nih tiap tahun kita isi di situ terus selalu diterima. Nah kalau kayak gitu kan jadi top, kita di situ top penulis topnya gitu, penulis dengan track record sudah memposting beberapa kali. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Nah, berarti cukup jelas ya, kalau belum ada pertanyaan, konsekuensinya tugasnya memang dikerjakan gitu. Nah, atau ada yang keberatan dengan tugas ini? Ini kan untuk UTS ya, Ibu cuma minta yang tadi kayak print screen yang Ibu contohkan tadi, itu masukkan di Word, itu sebagai laporan bahwa sudah submit ya. Sama list nama-nama jurnalnya. Nah, jika tidak ada, mungkin ada kuliah lagi setelah ini, kita agak telat tadi mulainya. Ibu sudahi pertemuan kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.